Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Beginilah situasi di Jalan Prapancaraya Jakarta Selatan saat hujan deras Selasa 5 November 2024 lalu. Ini situasi di dalam waduk Oasis yang berada di pojok antara Jalan Prapancaraya dan juga Jalan Wijaya. Terakhir, ini kondisi di Pit 2, lokasi proyek jacking Sudin SDA Jakarta Selatan di Jalan Nipah Raya. Sobat Jelajah Jakarta, hujan Selasa 5 November 2024 memang luar biasa. Waduk Oasis ini tidak mampu lagi menampung limpahan air sehingga luber, termasuk masuk ke dalam pipa maupun sela-sela pipa di Pit 2 ini. Sisa air dari waduk pun masih bisa Anda lihat ini. Sisa air dari waduk pun masih bisa Anda lihat ini. Padahal saya mampir di lokasi ini pada tanggal 7 November 2024 atau 2 hari setelah hujan deras. Sobat Jelajah Jakarta, inilah waduk Oasis saat dalam kondisi normal. Kebetulan saat mampir ke waduk, saya berjumpa dengan Pak Horas Yosua selaku Kasih Pembangunan dan Peningkatan Drainase Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan. Beliau sempat mengecek kondisi 4 pintu air yang ada di waduk Oasis ini. Menurut operator waduk Oasis yang kebetulan sedang bertugas yakni Pak Subhan, keempat pintu air masih berfungsi dengan baik. Dari mana saja sih air-air yang masuk ke waduk Oasis ini sehingga bisa luber seperti kondisi Selasa 5 November 2024 ini? Berikut penjelasan dari Pak Subhan. Pertama, ini untuk pintu 1-2 ini arahnya ke Prapanca. Kita ini selalu standby dibuka dalam kondisi air tinggi. Untuk pintu 3 dan 4 mengalir ke Pulu Raya. Dia kondisi karena Pulu Raya itu airnya tinggi, kita 3-4 selalu ditutup dalam kondisi air melimpah. Sobat Jelajah Jakarta, air yang meluap dari waduk Oasis pada 5 November 2024 lalu masuk sampai ke rumah jaga ini. Padahal rumah jaga ini tinggi loh Sobat Jelajah Jakarta. Menurut Pak Subhan, banjir ada 3 penyebab. Apa saja 3 penyebab itu? Simak penjelasan Pak Subhan ini. Jadi gini, banjir itu ada 3 penyebab Pak. Pertama hujan lokal, 2 kiriman, ketiga karena situasi dari kondisi kali mampet atau gimana gitu. Nah kita untuk pintu 4 itu kenapa kita nggak pernah buka? Soalnya kan di sana dia kondisi daratan rendah. Jadi memang air sudah banyak, jadi terpaksa kita tutup 3 dan 4 arah ke Pulu Raya. Sobat Jelajah Jakarta, ini adalah pintu air yang baru yang masih terus dikerjakan oleh kontraktor. Pak Subhan berharap pintu air ini nantinya bisa membantu mendistribusikan air dari waduk Oasis ini ke Kali Krukut melalui pipa jacking yang saat ini masih terus dikerjakan oleh kontraktor PT Rosaliska. Ya mudah-mudahan sih dengan adanya pintu air baru kita bisa lebih mengatasinya untuk banjir di contohnya di Taman Gajah. Itu kan kalau kita air melimpah itu kan kita kagak menampung di daerah Petogogan itu kan. Jadi ini langsung ke Prapanca, pintu air baru itu. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Pak Yosua, seluruh pipa yang di-checking sudah hampir semua terkoneksi. Tinggal beberapa pipa yang akan dikoneksikan di lokasi open cut ini. Ya, untuk saat ini per tanggal 7 November 2024 progres kita 83%. Jadi sudah hampir terkoneksi. Untuk pipa yang saluran di bawah tanah menggunakan jacking ini kita sudah 100% selesai. Lalu sisanya itu tinggal open cut 13 nomor, mungkin sekitar 13 dikali 2,5 mungkin 25 sampai 30 meter. Dan ditambah sedikit 30 meter ini sisa sebetulnya tinggal yang disambungkan. Nah, pelaksanaan pekerjaan mungkin perlu 1 sampai 2 hari pelaksanaannya. Lalu kita akan tutup pitnya, lalu akan proses pit itu nutupnya itu sekitar 7 hari. Jadi mungkin kita harapkan nanti di 19 atau 20 kita sudah mengaspal kembali pengembalian semula. Berikut juga dengan fungsi dari pintu air ini akan mengalirkan air tambahan debit dari sebelah kiri kita
itu akan lebih maksimal. Sobat Jelajah Jakarta, inilah lokasi open cut yang tadi sempat diungkapkan oleh Pak Yosua. Lokasi open cut ini menjadi titik krusial. Selain terdapat pertemuan pipa maupun persilangan, lokasi open cut memiliki muka tanah terendah di antara pit-pit sebelumnya. Ini krusialnya itu gini, karena satu L ya, keduanya titik ini adalah titik MTA muka tanah yang paling rendah di antara trase yang kita punya. Ini kan nanti sebenarnya di sini ada pertemuan, ada persilangan, ada pertemuan letter T. Dari pit 2 ke pit 4. Nah, pit 4 ini pit 4 ke pit 2 dan pit 4 ke pit 5. Di mana MTA di sini itu lebih rendah ketimbang hulu dan hilir. Nah, tetapi elevasi yang kita punya, yang kita tarik itu tidak mempengaruhi MTA tersebut. Tetap alirannya itu dari Waduk Oasis ke Kali Krukut. Nah, hanya di sini pengerjaannya yang tadinya kita akan adakan manhole ya, karena pertimbangan dengan debit air yang kemarin sempat kita lihat sendiri itu cukup besar. Di sini kita tidak adakan manhole. Jadi kita adakan manhole itu yang di MTA yang jauh lebih tinggi, contohnya di pit 5 dan di pit 2, karena pit 4 ini titik paling rendah MTA-nya. Muka tanahnya itu ketimbang kanan dan kirinya, hulu dan hilirnya itu paling rendah. Satu lagi untuk informasi ya, saluran untuk di jalan ini kita cuma hanya punya di sisi samping wali kota. Nah, ini tutupnya nih. Ini tutupnya. Nah, sebelah warga itu tidak ada. Makanya nanti ketika lagi kita mau mengaspal ya, kita akan mengaspal atau mengclearing ini semua, itu kita harus wajib tuh. Aspal ini harus punya kemiringan arahnya ke mulut, yang arahnya ke saluran wali kota, yang seperti di sini ada, di situ ada tuh untuk mulutnya. Jadi kalau misalnya kita bikin rata di sini, air hujan itu larinya ke warga, bukan masuk. Sobat Jelajah Jakarta, Bang Isfaki pun mengajak saya menuju ke pit 2 ini yang masih terus dikerjakan. Sambil berjalan menuju ke pit 2 terdapat gundukan tanah seperti ini. Tanah existing ini dibiarkan menumpuk di sini. Kenapa dibiarkan seperti ini? Tumpukan tanah ini adalah tumpukan material existing yang memang sengaja kami simpan. Tujuannya adalah mengurangi keluarnya tanah asli dari existing. Jadi kalau misalnya nanti untuk mengurukan kembali, satu dari pihak kita pun bagaimana ceritanya lah, mengefisiensikan material yang terbuang terpakai. Jadi ini sengaja memang kami tumpuk di sini guna supaya jangan terlalu banyak tanah yang keluar. Sobat Jelajah Jakarta, hujan ternyata membawa berkah bagi lokasi yang sebelumnya ada pit 3 ini. Kenapa? Sebab setelah pekerjaan di lokasi pit 3 ini kelar, lalu kemudian ditimbun dan di stemper seperti ini, aktivitas yang seharusnya dilakukan adalah disiram air. Hal ini dilakukan supaya semakin padat. Nah, ini contoh area yang sudah kita padatkan dan sudah beberapa kali di stemper, dipadatkan, dan sudah juga diguyur hujan. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, teknis perkerasan ini dan pemadatan itu menurut saya pribadi lebih efisiensi ketika setelah di stemper lalu kita siram. Kebetulan kemarin kita diberi hujan besar sampai di sini mengalir-ngalir lah ya. Ini tidak mengalami penurunan. Nah, ada contoh nih yang di bawahnya ini ketika kita sudah padatkan ternyata kena air hujan tidak padat. Di depan sana ada. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya.
contoh yang sudah kita uruk sirtu, udah kita padatkan, namun ketika terkena air hujan dia masih masuk rongga-rongga. Memang sangat efisien sekali kalau misalnya pas sudah pemadatan kita terkena air hujan. Kalau untuk yang depan sana insya Allah udah cukup aman. Kan pipa kan dua, di antara pipa sama pipa kan itu ada space, ada jarak. Nah itu kan secara teori memang benar kita uruk, kita isi dengan material. Tapi kan secara praktek kenyataannya kan di dalamnya itu tuh kalau nggak kita siram ya, tidak kena air dari atas, itu nggak padat, nggak masuk. Seperti tapi bukan tanah merah ya, harus makadam atau sirtu. Kalau tanah merah ya sama aja jadi bubur juga. Sobat Jelajah Jakarta, kami melanjutkan berjalan menuju ke pit 2. Tidak jauh dari pit 2 nampak ada lubang-lubang seperti ini. Ada yang tahu kenapa ada lubang-lubang seperti ini? Yang belum tahu, begini penjelasan dari Bang Isfaki. Aspal yang lubang-lubang ini bukan lubang bagaimana, memang ini kan untuk jalannya searah ya, trasenya pipa open cut. Jadi sebelum kita gali, memang lebih baiknya itu kita bobok dulu. Nanti kita cutting kanan kiri supaya lebih rapi lagi, supaya pas kita gali ini sesuai dengan jalur, tidak pecah kemana-mana. Ini di depan lagi proses bobok truss block di pit 2-nya. Ya, ini truss block. Yang tadinya truss block itu fungsinya adalah untuk menjadi tahanan untuk hidrolik jack kita dorong pipa dari titik kedua, pit kedua sampai ke pit 1 pintu air di Waduk Oasis. Saat ini kita sedang melakukan uninstall seluruhnya ya, baik dari bracing, truss block. Yang sebelumnya sih kita udah uninstall jacking set. Nah sekarang tinggal bagaimana ceritanya kita menyambung nih dari jacking yang menembus atau melintasi bawahnya Antasari, flyover Antasari, kita sambung dengan pipa open cut sampai dengan titik ini. Ini kurang lebih 30 meter lari, sekitar 13 batang lah ya, 13 pasang kanan kiri, 13 kanan, 13 kiri. Sobat Jelajah Jakarta, setelah nantinya semua pipa sudah terkoneksi 100%, pintu air ini juga sudah kelar, tentu operator waduk Oasis akan mengatur kapan pintu air dibuka dan kapan pintu air ditutup. Sebab urusan tutup dan buka pintu air tidak sembarangan, Sobat Jelajah Jakarta. Ya, penting sekali karena di sini ada 4 pintu air juga yang sudah jadi. Nah, ini kita ada pengaturan tersendiri sebetulnya dari pengaturan pintu air ini, kapan nanti saat ini dibuka, kapan ditutup, termasuk yang di belakang saya ini ada 2 pintu air, kapan ini dibuka, kapan ditutup, tentu ini akan ada ceritanya sendiri, artinya akan ada SOP ataupun ada pelaksananya sendiri, kapan saat membuka, kapan saat menutup ke seluruh pintu air ini. Sobat Jelajah Jakarta, tentu saja banyak harapan yang dilimpahkan pada proyek jacking di Jalan Nipah Raya ini. Sebab diharapkan proyek ini bisa menghilangkan genangan, setidaknya meminimalisir dampak genangan maupun banjir seperti tanggal 5 November 2024 kemarin. Harapannya tentu ini bisa mengendalikan banjir karena seperti yang kita sampaikan pada kesempatan yang sebelumnya bahwa akan ada 1.500 meter kubik air yang mungkin tersimpan dalam storage yang kita sudah bangun. Nah, ini akan kita kendalikan
kita tahan, artinya ada kebutuhan storage tambahan yang kita tetapkan. Nanti kita mengaturnya sehingga air nanti bisa lebih teratur lah gitu. Kita tahan dulu, baru nanti kita pompa, melihat ini kondisi Kali Krukut, sehingga nanti itu terkoneksi semua cerita dari semua debit yang di sini, khususnya Waduk Oasis ini akan lebih tertata, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi proyek Sudin Sumber Daya Air Jakarta, yakni proyek jacking di Jalan Nipah Raya, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat informasinya bagi warga yang tinggal di lokasi proyek. Mohon bersabar berlipat-lipat ya. Kita doakan proyek berjalan lancar sampai akhir dan tentu saja bisa bermanfaat bagi warga untuk meminimalisir banjir. Amin. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.